ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat mencari ilmu hingga sekarang ini. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Dan semoga kita selalu mencintai beliau beserta ahli baitnya. Amin. Yang ketiga, saya akan menyampaikan tentang pimpinan ibadah haji dan petugas pemungut zakat berdasarkan kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Terjemahannya yaitu karya Imam Al-Mawardi. Jabatan dalam ibadah haji mempunyai dua wewenang, yaitu yang pertama, wewenang mengatur perjalanan jamaah haji, yang kedua, wewenang mengatur pelaksanaan ibadah haji. Untuk menjabat sebagai pemimpin ibadah haji ini, maka syarat yang harus dipenuhi adalah seseorang yang harus dihormati, seseorang yang harus ditaati, mempunyai wibawa dan mendapat hidayah, dan seseorang yang mempunyai keberanian. Ada 10 macam yang menjadi tanggung jawab dalam menjabat sebagai pimpinan ibadah haji ini. Yang pertama, mengorganisasikan para jamaah haji dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji mereka. Yang kedua, mengatur grup-grup perjalanan dan menunjuk ketua kelompok sehingga para jamaah haji tidak kebingungan mengetahui siapa yang menjadi ketua rombongannya saat pelaksanaan ibadah haji. Yang ketiga, bersikap lembut kepada para jamaah haji. Yang keempat, menempuh jalan yang baik dan benar dan menghindari jalan buruk dan bahaya. Yang kelima, menyuplai kebutuhan pokok para jamaah haji saat kebutuhan pokok mereka semakin menipis. Yang keenam, menjaga keamanan mereka dari para penjahat. Yang ketujuh, menjaga mereka dari orang yang menghalangi mereka dari melaksanakan ibadah haji. Yang kedelapan, yaitu menjadi penengah antara pihak-pihak yang bertikai dan menjadi pelurus pihak yang bertikai. Yang kesembilan, meluruskan orang-orang yang menyimpang dan memberikan pelajaran bagi orang-orang tersebut, tetapi tidak boleh sampai ke tingkat had, kecuali orang tersebut telah mencapai tingkat ijtihad. Yang kesepuluh, menjaga keluasan waktu para jemaah haji sehingga mereka tidak tergesa-gesa melaksanakan ibadah haji. Terdapat 3 hal yang masih diperselisihkan dalam pertanggungjawaban pimpinan ibadah haji, yaitu yang pertama, jika seorang jemaah haji melakukan suatu perbuatan yang membuatnya harus menerima takzir, jika hal itu tidak berhubungan dengan ibadah haji, maka pimpinan ibadah haji tidak berhak memutuskan perkara tersebut. Yang kedua, jika jemaah haji berselisih mengenai sesuatu yang tidak berhubungan dengan ibadah haji, maka pimpinan ibadah haji juga tidak berhak untuk memutuskan perkara tersebut. Yang ketiga, jika seorang jemaah haji melakukan perbuatan yang diharuskan membayarkan fidyah, maka pimpinan ibadah haji diwajibkan untuk memaksa jemaah haji tersebut untuk segera membayarkan fidyah tersebut, karena itu adalah wajib. Selanjutnya yaitu pengangkatan petugas pemungut zakat. Di Indonesia, pengelolaan zakat dikelola oleh Basnas dan UPZ. Nah, mereka itu mengelola zakat yang tampak, yaitu harta yang tampak, yaitu hasil perkebunan, buah-buahan, dan hewan ternak. Tetapi mereka tidak berhak untuk memungut zakat harta yang tidak tampak, seperti emas dan perak dan tembaga serta barang dagangan. Nah, syarat-syarat yang diperlukan bagi petugas pemungut zakat adalah berstatus merdeka, seorang muslim, bersikap adil, mengetahui tentang zakat-zakat. Jika seseorang memegang kekuasaan sebagai pemungut zakat, maka dia harus melakukan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, menjadi menangani tugas pemungutan zakat dan pembagiannya. Ia boleh merangkap 2 tugas. Yang kedua, menjadi pemungut
memungut zakat tetapi tidak menjadi petugas pembagian zakat. Yang ketiga, tugasnya masih bersifat umum. Nah, hal ini bisa diartikan sebagai dia memiliki dua tugas, yaitu memungut zakat dan membagikan zakat. Nah, untuk zakat sapi, nisabnya adalah 30 ekor. 30 ekor, zakatnya adalah 1 ekor sapi tabik jantan, yaitu sapi berusia 6 bulan dan masih mengekor pada induknya. 40 ekor sapi, zakatnya 1 ekor musnah, yaitu sapi betina berusia 1 tahun. Ulama berbeda pendapat tentang jumlah sapi yang melebihi 40 ekor. Menurut Abu Hanifah, jika 50 ekor sapi, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor sapi musnah dan seperempatnya. Menurut Imam Syafi'i, tidak ada tambahan zakat bagi 30 sampai 60 ekor sapi, yaitu mengeluarkan zakat 2 ekor sapi tabik. Setelah mencapai lebih dari 60, jika ada tambahan 30 yang harus dikeluarkan, yaitu tambahan 1 ekor tabik jantan. Jika ada tambahan 40, yaitu yang dikeluarkan ditambah 1 ekor musnah. Zakat kambing. Nisab kambing adalah 40 ekor. Menurut Imam Syafi'i, jika 40 sampai 120 ekor kambing, zakat yang harus dikeluarkan adalah kambing kecil belum berusia 6 tahun atau kambing kacang belum berusia 1 tahun. Menurut Imam Malik, kambing kecil yang telah berusia 6 tahun atau kambing kacang yang berusia 1 tahun. 121 sampai 120 ekor, zakatnya 2 ekor kambing. 201 sampai 300 ekor kambing, zakatnya 3 ekor kambing. Dan setiap ada tambahan 100 ekor, maka yang harus dikeluarkan juga harus ditambah 1 ekor kambing. Selanjutnya, zakat perak dan emas. Besar zakat perak dan emas adalah 2,5%. Nisab perak adalah 200 dirham dengan timbangan Islam. Nisab emas adalah 20 dinar dengan miskol Islam. Nah, emas dan perak ini harus disendiri-sendirikan. Keduanya merupakan hal yang berbeda. Menurut Abu Hanifah, jika mau zakat emas dan perak, jika memiliki emas dan perak, maka harta yang banyak ditambah kepada harta yang lebih sedikit dan dikeluarkan harta yang banyak. Selanjutnya, harta zakat barang tambang. Abu Hanifah mewajibkan penarikan zakat barang tambang yang bisa terbentuk dengan api. Contohnya emas dan perak. Terdapat 3 pendapat mengenai zakat yang harus dikeluarkan dari barang tambang. Pendapat yang pertama, zakat yang harus dikeluarkan adalah seperti zakat rikas, yaitu 20%. Pendapat yang kedua, zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar zakat emas dan perak, yaitu 2,5%. Pendapat yang ketiga mengatakan besar zakatnya ditentukan dengan kondisi eksplorasinya. Jika biaya eksplorasinya lebih banyak, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Jika biaya eksplorasinya sedikit, maka zakat yang dikeluarkan adalah 20%. Selanjutnya yaitu zakat rikas. Rikas adalah harta yang dipendam semenjak zaman jahiliyah. Zakat yang harus dikeluarkan adalah 20%. Nah, pada saat ini, jika kita menemukan suatu barang yang tampak, maka itu disebut barang lukotah dan harus diumumkan barangnya agar orang yang memiliki barang tersebut dapat mengambil barang itu kepada kita. Dan jika setelah orang itu datang kepada kita untuk mengambil barang itu, maka kita juga harus segera mengembalikannya. Selanjutnya, zakat fitrah. Mengenai pembayaran zakat fitrah, para ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat menurut ulama Syafi'iyah berdasarkan kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab juz 6 halaman 727. Pendapat yang pertama, diperbolehkan membayar zakat fitrah setelah maghrib tanggal 1 Ramadan. Pendapat yang kedua, diperbolehkan membayar zakat fitrah setelah sholat subuh tanggal 1 Ramadan. Pendapat yang ketiga, mulai awal tahun. Jadi 1 Syawal tahun ini diperbolehkan membayar zakat untuk tahun depan. Ini dinamakan takjil zakat. Menurut Imam Hanafi, zakat fitrah boleh ditakjil berdasarkan kitab Tashri' al-Jina'i, Bada'i al-Sana'i, Hasyiyah Ibnu Abidin. Menurut Imam Hambali dan Imam Malik, zakat fitrah baru boleh dibayarkan 2 hari sebelum Syawal, yaitu kita baru boleh membayar zakat fitrah pada tanggal 28 Ramadan.
zakat fitrah dengan uang, tiga ulama mazhab berbeda pendapat. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali itu tidak memperbolehkan zakat fitrah diganti dengan uang. Menurut Imam Hanafi diperbolehkan, tetapi harus dengan menggunakan takaran syair, yaitu kurma, zabit, gandum, tamar, anggur, milah, kismis. Contohnya, kita akan membayar zakat fitrah dengan takaran kurma. Takarannya adalah 3,8 kg. 1 kg kurma harganya 50.000. Maka 3,8 kg kurma harganya Rp180.000. Jadi zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp180.000. Tapi jika panitia pengumpul zakat menyediakan beras, maka ini berbeda lagi. Akadnya harus akad wakalah, yaitu panitia mewakilkan penunai zakat membeli beras untuk dizakatkan, seperti itu. Selanjutnya membacakan doa bagi pembayar zakat. Nah, membacakan doa bagi pembayar zakat ini adalah hal yang disunahkan, seperti dalam surah At-Taubah ayat 103. Selanjutnya yaitu kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat. Ada 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima hamba sahaya, yang keenam gharim, yang ketujuh sabilillah, yang ke-8 ibnu sabil. Nah, itu adalah kelompok yang berhak menerima zakat. Tetapi dalam kita itu masyarakat kita itu yang mengatur adalah para petugas pemungut zakat, seperti itu. Nah, menurut saya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.